Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan laporan investasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Fadil Faturrahman Fikri, dengan NIM 2210522006. Yang kedua ada Ahmad Zaki dengan NIM 2210522010. Yang ketiga ada Eri Gunawan Putra dengan NIM 2210522054. Yang keempat ada Farid Hamdan dengan NIM 2210522066. Dan terakhir ada Imam Abdul Salam dengan NIM 2210523020. Baiklah, pertama materi yang pertama akan saya jelaskan sendiri. Next ke bawah. Yang pertama, tabel transaksi jual beli saham. Yang pertama tanggal 30 Agustus 2024, kami membeli saham ADI, TPMA, dan KINS dengan modal awal 199.900. Tanggal 6 September 2024, kami menjual saham ADI dan menahan saham TPMA dan KINS. Tanggal 11 September 2024, kami menahan saham TPMA dan juga KINS dan juga membeli saham ADFA. Pada tanggal 20 September 2024, kami menjual saham TPMA dan juga menahan saham TINS dan juga HDFA. Pada tanggal 1 Oktober 2024, kami menahan saham TINS dan juga HDFA dan juga membeli saham ENRG. Pada tanggal 5 November 2024, kami menahan saham TINS dan juga ENRG dan juga menjual saham HDFA. Pada tanggal terakhir posisi portofolio 29 November 2024, kami menahan saham TINS dan juga ENRG dan dengan saldo akhir 214.500. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Zaki. Kepada Zaki dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, eh, transaksi pada tanggal 30 Agustus 2024. Saham pertama itu saham ADI. Seperti yang terlihat pada gambar, kami membeli saham ADI karena eh, menurut kami saham ADI ini berada dalam tren yang positif. Selain itu, kinerja keuangan ADI ini juga stabil yang terlihat mampu mempertahankan keuntungan perusahaan mereka. Ditambah lagi ada penurunan hutang eh, perusahaan selama beberapa kuartal terakhir. Saham kedua itu TPMA. Seperti yang terlihat pada gambar, kami memilih saham ini karena memiliki kinerja yang stabil dan tren yang terus naik dalam jangka panjang. Eh, Hal ini dapat dilihat dari pendapatan dan EPS perusahaan yang terus naik dari waktu ke waktu. Ditambah lagi, perusahaan ini secara konsisten membagikan dividen hampir 10% setiap tahunnya. Karena itu kami memperkirakan saham ini akan naik secara stabil dalam jangka panjang. Saham ketiga yang kami beli pada tanggal 30 yaitu saham Timah. Alasan kami membeli saham ini karena perusahaan ini menunjukkan kinerja yang membaik selama beberapa triwulan terakhir, dan juga perusahaan ini telah mencapai profit selama beberapa waktu. Jadi menurut kami kinerja perusahaan ini akan terus membaik dari waktu ke waktu. Selanjutnya tanggal 6 September 2024, kami memilih menjual saham ADI karena saham ini awalnya kami perkirakan naik lebih dari 325. Namun sebelum mencapai puncaknya, eh, di harga 322 saham ini mengalami penurunan. Eh, untuk itu kami memutuskan untuk menjual saham ini agar tetap untung di harga 308. Selanjutnya pada tanggal 11 September 2024, setelah menjual saham ADI, kami mencari saham baru dan kami membeli saham ADFA. Nah, saham HDFA ini kami beli pada saat fase kenaikan yang signifikan.
kami membeli saham ini di harga 168 sebanyak 2 lot. Saham ini saham ini kami perkirakan naik lebih dari mencapai harga lebih dari 177 rupiah, seperti kenaikan sebelumnya yang mencapai harga serupa. Untuk selain itu, perusahaan ini selama ada 2 triwulan berturut-turut mampu mencapai laba. Oleh karena itu, kami membeli saham ini meski dalam keadaan naik yang signifikan dan keadaan volatil yang cukup tinggi. Baik, saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Zaki. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Imam. Kepada Imam, dipersilakan. Baik, pada tanggal 20 September 2024, kami memilih untuk menjual saham TPMA TBK dikarenakan kinerja keuangan personal perusahaan tersebut mengalami penurunan pendapatan, laba bersih juga margin keuntungan yang menurun. Dengan mempertimbangkan menjual saham ini, potensi kerugian lebih lanjut serta harga saham TPM TBK juga telah mencapai keuntungan yang take profit. Dan jika terjadi penurunan cut loss, menjual saham ini menjadi salah satu keputusan yang sangat bijak dan sangat baik untuk melindungi modal kami. Pada tanggal 1 Oktober 2024, kami setelah menjual saham TPMA pada harga 680, kami mencari saham baru untuk bisa diinvestasikan dengan membeli saham NNRG dengan harga 223, dengan kami juga membeli dengan 3 lotnya. Dikarenakan kami mempertimbangkan laporan keuangannya yang menunjukkan peningkatan peningkatan pendapatan, laba bersih, dan juga efisiensi operasionalnya yang sangat signifikan. Ini bisa menjadi alasan kami yang sangat kuat untuk membeli saham ini. Dikarenakan proyeknya yang strategis, eksplorasinya yang dan pengembangan eh, minyak dan gas terbarukannya yang sangat signifikan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan di masa yang akan datang pada saham energi ini sendiri. Yang juga orang-orang juga mengira saham ini undervalue atau dihargai lebih rendah dari harga intrinsiknya, sehingga kami menilai akan menjadikan peluang investasi dengan potensi keuntungan yang pada jangka panjang, sehingga kami memutuskan untuk memilih saham ini. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Imam. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Farid. Kepada Farid, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pada tanggal 5 November tahun 2024, portofolio saham terdiri dari 3 emiten, yaitu TINS, NRG, dan HDFA. Namun satu emiten, yaitu HDFA, dijual karena menunjukkan tren penurunan harga saham. Untuk menghindari penurunan yang lebih lanjut, dilakukan penjualan sebanyak 2 lot saham pada harga Rp147 per lembar, yang mana kami mengalami capital loss sebesar Rp21 per lembar. Sementara itu, 2 saham lainnya, TINS dan ENRG, tetap di hold karena kondisi pasar kedua saham itu dalam kondisi volatilitas harga. Pada tanggal 29 November tahun 2024, next. Posisi portofolio terakhir terdiri dari 2 emiten, yaitu 1 lot saham TINS dan 3 lot saham ENRG. Harga saham ENRG mengalami peningkatan dari Rp223 menjadi Rp242 per lembar saham, terjadi kenaikan 8,5%, sedangkan harga saham TINS juga meningkat dari Rp1.005 per lembar menjadi Rp1.125 per lembar saham, terjadi kenaikan sebesar 11,9%. Kinerja kedua saham ini menunjukkan potensi yang positif meskipun pasar masih menunjukkan pergerakan yang fluktuatif. Selanjutnya, pada posisi portofolio investasi terakhir, tercatat bahwa jumlah cash deposit yang ada pada rekening dana nasabah BNI Sekuritas adalah sebesar Rp29.489
Rp489 yang menunjukkan masih terdapat saldo dana yang dapat digunakan. Selain itu terdapat outstanding sebesar minus Rp29.489 yang mengindikasikan keberadaan dana setelah transaksi jatuh tempo. Dan batas maksimal transaksi yaitu batas maksimal jumlah uang untuk maksimal transaksi yang dapat digunakan itu tercatat sebesar Rp180.829 dan secara keseluruhan total aset yang dimiliki dalam portofolio investasi adalah sebesar Rp214.589 yang mana ini terjadi peningkatan dari nilai investasi awal sebesar 200.000 yang mana kami terindikasi mengalami keuntungan. Baik, cukup sekian yang saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Farid. Selanjutnya penjelasan terkait saham TINS yang kami tahan dari awal transaksi sampai akhir posisi portofolio yang akan dijelaskan oleh Erik. Kepada Erik dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan pemahaman kenapa kami itu menahan saham TIN. Nah, sebelum masuk, TIN itu adalah saham dari PT Timah Tbk dengan kode sahamnya TIN dengan sektor bahan baku, subsektornya logam dan mineral. Nah, di situ itu dijelaskan berbagai macam gambar yang mana salah satu gambarnya itu adalah grafik, historical statistik, dan laporan keuangannya atau ringkasan laporan keuangannya. Nah, alasan kenapa kami itu mengambil atau menahan saham TIN ini adalah yang pertama karena dari grafik yang dijelaskan itu, TIN itu mengalami tren naik jangka menengah, yang mana maksudnya itu adalah adanya tren kenaikan harga saham TIN dalam beberapa bulan terakhir, yang menandakan adanya peluang keuntungan ke depannya. Yang kedua adalah kami itu menunggu katalis positif. Karena TIN itu termasuk saham dengan prospek yang baik dan mengalami tren naik, langkah yang tepat itu adalah menahan sampai laba yang ingin dicapai didapat. Karena dengan adanya katalis positif nantinya, harga saham bisa mengalami kenaikan yang lebih signifikan. Yang kedua dari gambar historical case statistik itu dapat diambil beberapa analisis. Yang pertama mengenai probabilitasnya itu, yang mana ROA, ROE, dan MPM itu menunjukkan kinerja keuangan SIS yang cukup baik, yang mana ini mengidentifikasikan bahwa perusahaan mampu menghasilkan keuntungan yang konsisten. Yang kedua adalah EPS-nya. SIS memiliki EPS yang meningkat menandakan perusahaan tersebut dalam kondisi yang baik. Yang kelima adalah pendapatan dan laba bersih yang meningkat. Grafik pendapatan dan laba bersih menunjukkan tren kenaikan yang positif dari kuartal ke kuartalnya. Ini mengidentifikasikan bahwa kinerja bisnis itu semakin membaik dan mampu menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Nah, selanjutnya itu analisis dari laporan keuangan yang mana itu mengenai income-nya, balance sheet-nya, dan cash flow-nya. Yang mana dari gambar tersebut dapat dianalisis bahwa TINS itu mengalami pertumbuhan aset, yang mana total aset perusahaan juga mengalami pertumbuhan yang mengidentifikasikan ekspansi bisnis dan peningkatan investasi. Hingga terakhir adalah arus kas operasionalnya yang positif. Arus kas operasional yang positif menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan uang dari aktivitas bisnis utamanya dan memiliki likuiditas yang cukup. Nah, di samping hal itu, TINS ini juga memiliki kekurangan yang mana dia masih ketergantungan terhadap utang. Dan ini merupakan poin yang juga harus tetap diperhatikan sebelum melakukan investasi. Nah, mungkin sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Erik. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.